Aku tipe yang kayak corona dia aja gitu. Oh, tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan nggak kan? Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. What? Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu ya. Kayak Bu bisa pakai maskernya pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes. Sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lo tau kan? Iya, tapi nggak gitu juga. Tipe yang kayak status negara saja itu dibuat kocak-kacir oleh virus corona ini. Jadi bagaimana mungkin bisa seorang warga biasa ya, masyarakat biasa menganggap bahwa virus corona ini adalah sebuah yang biasa-biasa aja gitu loh. Kalau memang kamu punya pendirian seperti itu ya, meskipun sebenarnya salah juga sih, langkah lebih baiknya kalau disimpan sendiri aja, jangan dipublikasikan. Jadi ketika teman-teman menemukan konten kontroversi seperti ini, teman-teman boleh aja kritik gitu ya, dislike nggak masalah. Tapi kalau teman-teman menemukan konten mereka yang bermanfaat, teman-teman harus like juga dan juga apresiasi konten mereka tersebut. Jadi mungkin untuk Grita maju terus, tapi mungkin kedepannya lebih berhati-hati lagi. Dan untuk Indira Kalista, oke, dan kali ini kita akan bahas tentang salah satu video yang sempat viral 2 hari belakangan ini. Namun sebelum teman-teman menonton video ini atau melanjutkan menonton video ini, pastikan teman-teman tonton videonya dengan mindset yang terbuka. Dan kalau mau komentar, please jangan tulis kata-kata yang tidak layak untuk dipublikasikan, karena ini sosial media, ini akan ditonton oleh banyak orang dan tangan-tangan kita semua akan diminta pertanggungjawabannya nantinya. Hati-hati. Dan ini nggak ada hubungannya dengan pansos segala halnya. Ini hanya mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang telah terjadi dan apa yang harus diperbuat ke depannya. Videonya aku ambil dari Instagram infodunia.id, teman-teman nanti follow. Videonya adalah video tentang seorang netizen. Di sini dituliskan, salah satu netizen ini mendapatkan banyak kecaman warga net karena sikapnya yang meremehkan virus corona. Kita akan coba cek videonya. aku tipe yang kayak corona dia aja gitu. Oh, tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan nggak kan? Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. What? Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes. Sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lo tau kan? Iya, tapi nggak gitu juga. Tipe yang... Oke, kita coba cek deskripsinya dulu deh. Sebuah video podcast yang dilakukan oleh salah satu YouTuber ini menuai banyak kritikan dan kecaman warganet. Hal ini karena pernyataannya yang dianggap sangat meremehkan virus corona. Tidak pakai masker, tidak cuci tangan adalah salah satu kata-kata yang terlontar darinya. Catatannya, kita sebagai manusia pasti sudah tahu kematian akan datang pada waktunya, entah itu karena coronanya ataupun penyebab lainnya. Namun, jangan sampai kita bersikap sombong melihat suatu kondisi. Infodunia.id keren banget ya, quote-quote. Ya, aku setuju banget. Dan, tapi BTW, teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa ini adalah salah satu konten podcast dari salah satu YouTuber, yaitu adalah, siapa sih namanya? Serius, Grita Agatha, ya. Iya, adalah Grita Agatha, salah satu konten kreator yang mengundang berbagai narasumber untuk menggali informasi-informasi yang ada pada narasumber tersebut atau membincangkan hal-hal yang memang sedang banyak diperbincangkan oleh para netizen. Iya, kontennya positif karena memang banyak informasi yang disediakan di situ dan menarik sekali, eksklusif juga. Cuman 2 hari kemarin Grita sempat mengupload sebuah video. Ya, ini adalah salah satu cuplikan atau potongannya saja. Sebenarnya ada video fullnya.
Ketika Grite ini mengupload video fullnya, kemudian muncul kontroversi, akhirnya dipotong, di-upload kembali, repost, ternyata masih kontroversi, akhirnya videonya dihapus permanen. Jadi nggak ada lagi konten yang seperti ini. Teman-teman yang mau cek di channel YouTube-nya Grite, itu nggak ada lagi konten yang ini, ya udah dihapus. Oke, ya keputusan yang sangat bagus bagi Grite. Salut juga atas keputusannya ya. Dan kalau menurut aku sih, ya kalau dari segi konten kreatornya, ya bikin konten itu emang susah kan ya. Jadi kalau seandainya memang salah, ya mungkin wajar ya. Cuman kalau yang kayak begini kayak kelewatan aja sih kalau seandainya emang nggak di review lagi sebelum dipublish ya, karena memang fatal banget gitu loh. Dan aku udah nonton video fullnya, dan si Indira Kalista ini, buat yang belum tahu, adalah istri dari AA Utap, yang juga YouTuber juga sih, YouTuber terkenal juga. Di dalam video itu, Indira ini mencoba menjelaskan bahwa dia adalah sosok yang apa ya, bisa dibilang jujur, ceplos-ceplos. Dia orangnya nggak jaim, jadi kalau ada yang dirasain dia akan bilang secara apa adanya gitu loh, nggak basa-basi lah pokoknya. Cuman ya, di sini kan permasalahannya podcast si Grite ini ditonton oleh banyak orang. Jadi secara tidak langsung apa yang kita sampaikan itu akan didengar oleh banyak orang. Poin untuk jujurnya benar sih ya. Jadi kalau ada yang dirasain kayak, ya udahlah ngapain ditutup-tutupin gitu ya, mending ngomong apa adanya. Cuman kan ini statusnya podcastnya kan ditonton oleh banyak orang, bahkan rata-rata view Grite ini bisa sampai ratusan ribu per setiap ngupload videonya gitu loh. Nah, statement yang dikeluarkan oleh Indira ini banyak sekali dikritik oleh para netizen ya. Salah satu poinnya adalah karena meremehkan status dari virus corona ini ya, yang mana kita sudah melihat bagaimana status negara saja itu dibuat kocak-kacir oleh virus corona ini. Jadi bagaimana mungkin bisa seorang warga biasa, ya masyarakat biasa menganggap bahwa virus corona ini adalah sebuah yang biasa-biasa aja gitu loh. Ada banyak sekali pengorbanan dari tenaga-tenaga medis juga ya, para frontliner. Ya mungkin kalau kita bahas tentang tenaga medis yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan kita semua dari virus corona ini, mungkin kita nggak bakalan sanggup untuk bahas ini lagi di publik, apalagi secara terang-terangan bilang kalau virus corona ini nggak berbahaya gitu loh. Ada banyak sekali kasus pokoknya bagi para tenaga medis dan para speaker dan para influencer dan para pemerintah, aparat-aparat yang bertugas, peneliti, profesor, masyarakat awam, ya pokoknya banyak banget orang-orang yang berjuang agar virus corona ini bisa hilang dan tidak membuat kita ini terkena dampaknya. Tapi apa balasan dari kita? Makanya aku berpendapat bahwa alangkah lebih baiknya kalau statement dari Indira ini itu tidak dipublikasikan ke masyarakat umum. Ya, jadi kalau memang kamu punya pendirian seperti itu, ya meskipun sebenarnya salah juga sih, alangkah lebih baiknya kalau disimpan sendiri aja, jangan dipublikasikan. Ya sebenarnya aku nggak ngerti Indira ini tahu atau enggak. Ya kalau ketika dia ngomong seperti itu, pasti akan banyak polemik yang datang gitu. Pasti akan banyak kontroversi yang hadir. Aku nggak ngerti ya, tapi pokoknya apapun itu ya, Grite, Indira Kalista, AA Utap ya, mereka ini adalah konten kreator ya, manusia biasa. Jadi kalau seandainya mereka salah, teman-teman boleh kritik, tapi yang harus kita tahu juga bahwa konten-konten mereka ini pasti memberikan informasi-informasi yang lainnya juga, nggak hanya tentang masalah kontroversi ini aja. Masih banyak dari konten-konten mereka ini yang bermanfaat. Jadi ketika teman-teman menemukan konten kontroversi seperti ini, teman-teman boleh aja kritik gitu ya, dislike nggak masalah. Tapi kalau teman-teman menemukan konten mereka yang bermanfaat, teman-teman harus like juga dan juga apresiasi konten mereka tersebut. Ya pokoknya intinya itu aja untuk Grite. Semoga lebih hati-hati lagi ya. Menjadi host itu memang nggak gampang. Aku juga udah pernah bikin beberapa konten tentang diskusi dengan narasumber, itu susah banget. Ngeditnya juga harus hati-hati banget. Jadi mungkin untuk Grite maju terus, tapi mungkin kedepannya lebih berhati-hati lagi. Dan untuk Indira Kalista, kejujuran itu tidak selalu baik. Kita harus tahu situasi dan kondisinya, tempatnya, dan semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk Indira sendiri, aku juga. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi
Dan yang terpenting, support terus para frontliner yang bersedia berada di garda terdepan untuk menjaga kita agar tidak terdampak dari wabah ini. Bahkan mereka harus merelakan, mengorbankan hari-hari mereka habis di situ, dan ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan. Maka kita wajib support dan apresiasi mereka. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by Ertin Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.